Oke, kalau gitu, halo semuanya. Parent Talk baru bikin satu rubrik ini, yaitu Power Couple. Kali ini kita sebut namanya adalah Power Couple karena kita merasa bahwa satu sama lain itu saling melengkapi. Nah, edisi Power Couple kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Sese dan juga Nanda. Kalian pasti nggak asing dengan podcast Makna Talks ya kan? Dan maknanya ini juga udah hits banget gitu di kalangan kita para pekerja kreatif dan lain-lain gitu. Dan kita mau ngomongin seputar pernikahan. Nah kayaknya nih Bu Min sendiri nggak lengkap kalau ngobrol sendirian karena ngundangnya couples, jadi nggak mau kalah juga. Dan aku mengundang pasanganku sendiri. Tada. Halo semua. Udah siap dari tadi, tunggu ibu geser Bu Min. Ya. Ya. Hai Mbak Pipi, nonton loh Power Couple ini. Oke, jadi sambil kita menunggu Sese dan juga Nanda di sesi ini, sebentar udah ada belum ya? Belum ada ya. Ya. Udah ada nih. Sudah, asik. Oke. Hai. Apa kabar, Men? Baik. Bentar, suaranya ini udah mentok belum sih? Suara kecil ya. Oke, sudah. Hai kalian, gimana bulan puasa? Ada yang berbeda? Gimana bulan puasa? Aku kebetulan lagi nggak puasa nih. Iya. Oh gitu. Itu nemenin nggak puasa. Aku lagi period. Oke. Nanda sama Sese kan kita tahu nih, kita pernah dengerin podcastnya Nanda dan Sese di Makna Talk ngomongin soal family dan bagaimana waktu itu masa lalunya lah pacaran beberapa lama. Sekarang dalam temanya Power Couple, kita pengen ngebahas juga hal-hal seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang belum denger ke podcastnya Makna Talk gitu kan. Kita pengen tahu sebenarnya behind the scene dulu waktu pacaran itu seperti apa sih Sese dan Nanda. Berapa lama pacaran, terus kayak strugglesnya apa aja sih pada saat itu. Kalau diceritain panjang banget ya. Panjang, long story short aja. Banyak. Karena kebetulan kita pacaran sebelum menikah tuh 7 tahun lamanya. Iya, 7 tahun. 7 tahun. Oh, 6 tahun. 6 tahun. 6,5 tahun. Hah? 6 tahun. 6 tahun. 6,5 tahun. Kan Februari 2000. Kita kan 2012, terus nikahnya Oktober 2008. Enggak, pacarannya 2008. 8, oh ya. Nikahnya 2012. Ya. Jadi iya 6,5 tahun. Udah sampai lupa. Soalnya kebalikannya kita tuh dua-duanya berasal dari hubungan yang lama banget, terus gagal, terus ketemu, terus langsung married. Oke, nice. Kalau kita kayak lumayan belajar satu sama lainnya lama sih, kayak plus kita kan beda kan, maksudnya beda dari background keluarga, dari ras, etnis, agama, semua, pokoknya semua beda gitu. Jadi kebetulan ya perjalanannya cukup panjang sampai akhirnya kita bisa menikah gitu. Iya. Apa sih yang membedakan kalian dulu zaman pacaran sama sekarang udah menjadi orang tua? Bedanya sekarang ya. Apa ya? Kalau orangnya kayaknya sama aja ya. Orangnya sama aja. Cuman kayaknya kita lebih ngerti satu sama lain aja sih, jadi saling bantu. Makin apa ya? Tag teamnya makin berasa aja iya. Sih. Jadi kan, ternyata gue kekurangannya ini apa gitu. Terus kayak kita lumayan, nggak tahu sih aku ngerasanya kita lumayan saling bekerja samanya bagus gitu loh, karena mungkin salah satunya juga udah lama. Jadi ya saling ngerti aja gitu. Terus kayak punya anak, justru kita berdua bukan jadi kayak malah lawan-lawanan, tapi istilahnya kayak kita berdua harus menghadapi ini sama-sama gitu. Iya benar. Itu sih yang kita berasa lumayan, aku berasa kayak lumayan lega gitu, karena misalnya Nanda lumayan seorang ayah yang sangat-sangat involved di kehidupan anaknya gitu. Itu sih. Dan kayaknya jadinya kayak dari dulu kan kita kan berasanya berdua terus, nggak tahu sih, kayak kita lumayan egois sih dipikir-pikir dulu ya. Yeah. Ya maksudnya egoisnya kayak even dulu sempat kepikiran kayak aduh nanti dulu deh anak gitu. Kayak kita cenderung apa ya?
ya udah pengennya berdua terus pacaran gitu dulu loh, pacaran karena pas terus. kita dulu pacaran ya seperti yang tadi aku ceritain juga, karena kita banyak perbedaan dan segala macam, pacaran kita tuh lumayan berbatu-batu lah istilahnya. Iya. Kayak banyak challenge-nya gitu. Jadi kita untuk even pacaran yang maksudnya beneran pacaran yang mesra-mesraan juga susah dulu ya nggak sih? Gitu. Jadi mungkin pas habis nikah kita kayak lumayan puas-puasin gitu. Pokoknya kayak kita setahun nggak tahu kayaknya nginjak rumah tuh jarang banget kayak kita. Terus kebetulan waktu itu emang ada kerjaan-kerjaan yang memungkinkan kita untuk kayak explore ke sini, pergi ke sana. Kita terimain semuanya. Kayak apa yang jarang banget ketemu sama orang tua juga gitu. Kayak kita pergi terus. Kita tipe yang pacarannya lama cuman jalan-jalan susah gitu loh, bayang gitu. Pernah liburan bareng. Ya, pernah liburan bareng gitu. Pasti ada kan kalian juga yang kayak gitu. Jadi sekalinya kita married rasanya kayak wow, ini nih begitu kan nih, kok seneng banget ya married selama ini, kenapa kita nggak married aja gitu. Udahlah gitu, kita pacaran aja dulu gitu. Sebagai istri bisa masuk ke dalam satu company yang sama, enak apa enggak sih sebenarnya kerja bareng? Oke, kalau dari aku dulu kali ya. Yeah. Dari aku sih one of the best decision I've ever made in my life itu kayak ya cabut terus ya ke company sendiri gitu. Ngapain saya kerja buat orang pada akhirnya gitu. Terus aku suka karena I don't know, I found balance di sini gitu. Aku sama Nanda tuh lumayan nggak tahu ya, saling isi juga somehow. Terus aku ngerasa kayak Nanda tuh orangnya sangat-sangat bisa ngebalance aku gitu. Jadi nggak tahu, so far so good at least for me, from my side. Aku ngerasa ya happiest moment aku ya saat ini gitu sih, gitu. Iya. Kalau dari Nanda ada sesuatu di makna gimana? Sebenarnya gini sih, dari dulu itu aku udah bilang kayak apa ya? Jadi sebenarnya waktu pertama kali bikin makna juga ada involve-nya Sese juga gitu sebenarnya. Cuman karena waktu itu dia lagi karirnya lagi lumayan oke gitu kan. Terus kayak apa namanya? Aku juga waktu bikin awalnya kan lumayan nekat juga tuh, bikin nekat dan akhirnya aku bilang sama Sese, ya udah nggak apa-apa, ini makna coba aku jalanin dulu. Terus nanti apa namanya, by the time kita udah cukup proper, terus company-nya udah cukup apa ya, udah mau nanjak lah istilahnya, kayaknya aku butuh bantuan nantinya gitu. Dan itu beneran sih. Dan akhirnya aku bilang waktu apa namanya tiba-tiba Sese hamil, terus waktu di tengah-tengah hamil kita berdua diskusi gitu, kamu mau sampai kapan kerja sama orang, bilang gitu. Dan apa ya, lebih baik sih kita tetap nunggu gitu loh, kamu tuh pulang gitu ke makna gitu. Jadi sampai akhirnya waktu Saka apa namanya lahir, terus ya udah momennya nggak tahu kenapa pas banget, makna lagi butuh bantuan banget secara internal juga eksternal. Kita kayak mikir ini company-nya lagi mau apa namanya, lagi mau lari banget gitu loh, dan butuh banget kamu di sini gitu. Sampai akhirnya ya udah waktu itu keputusannya juga Sese juga lumayan. Karena jujur pertama kali Nanda cabut dari kantornya, dia sempet bilang kayak ya udah deh kita bareng aja bikin ini gitu. Cuman aku ya being aku ya kayak I'm a Capricorn gitu, I need to have a stability kayak kayak sesuatu bisa aku pegang gitu. So aku mikir kayak kalau misalnya kamu merintis, kamu mulai dari nol, terus aku juga barengan sama kamu, aku nggak punya pegangan, sedangkan waktu itu aku lumayan kan punya gaji bulanan yang lumayan oke lah, bisa menghidupi kita berdua lah. Kalau misalnya dia amit-amitnya waktu itu nggak take off gitu. Aku tetap kita bisa hidup gitu. Aku bilang maksudnya kayak at least aku kerja dulu nih, plus kalian di kantor aku juga happy banget. Maksudnya kayak I used to work in a digital agency yang kayak let me grow so much gitu, yang kayak aku juga banyak banget belajar dari sana gitu. Dan aku merasa aku pengen banget kayak masih belajar di sini gitu loh. Dan maksudnya I was the 19th person there. Pas aku keluar dari situ udah sekitar 160 170 orang. Terbanyaknya 170, tapi pas aku keluar kayak sekitar 140 150 orang. Nah,
aku di situ terus gitu. Dan maksudnya kayak I saw the company grow juga sampai diakuisisi sama kayak pihak luar dan segala macam gitu. Dan my career was great waktu itu at that time juga, dan aku ngerasa kayak gila, kalau aku tinggalin sayang banget deh gitu. Aku harus mulai, bukannya aku nggak percaya sama Nanda, cuman aku deg-degan for us gitu loh, kayak for our life. Kalau misalnya ini amit-amit this is not our chance yet, kayak this is not our time yet, we need to kayak misalnya pivot lagi nantinya dan segala macam. Terus kita berdua siapa yang akan menghidupi? Kita tidak di latar belakangin keluarga yang kayak apa-apa dikasih dan segala macam. Kita semua harus usaha sendiri dari nol gitu. Jadi kayak mau nggak mau ya aku bilang, maksudnya kayak ya intinya kamu harus jalan dulu sih gitu. Cuman ya aku sorry banget, aku belum bisa berdampingan nih sama kamu, tapi aku tetap akan support gitu. Jadi biar bagaimanapun juga aku akan support kamu gimana pun caranya, tapi dari belakang layar gitu, di baliknya. Makanya waktu itu sempat aku tuh sibuk-sibuk banget nyariin Nanda partner, ngenalin ke temanku, ngenalin ke sini, ngenalin ke situ. Dia cari-cari, ngobrol-ngobrol, tapi ya nggak ketemu sampai akhirnya dia nemuin sendiri. Abis itu pas ngobrol, oke nggak nih gitu. Waktu itu kita udah punya PT, kita berdua di PT. Dari pas sebelum mau married deh, jadi masih boleh PT-nya namanya berdua. Udah gitu terus ya udah, terus Nanda kayak ngajak nanya ke aku kayak aku mau ngajakin Kinan nih jadi partner gitu. Terus kamu setuju nggak? Aku bilang setuju apa nggak setuju, intinya adalah kamu merasa itu benar apa enggak, terus kamu merasa dia bisa menyumbang apa di company. Maksudnya dalam artian perannya dia akan sebagai apa nih, dia akan membantu kamu di bagian apa, kayak apakah akan 1 tambah 1 jadi 10 gitu loh. Gitu. Karena menurutku kalau misalnya kita punya orang yang tepat, kita bisa kayak maju lebih benar gitu jalannya. Terus akhirnya ya udah kita jalanin dan ya alhamdulillah, maksudnya kayak company itu grow gitu. Dan ya ajakan untuk kayak ayo dong kamu kapan nih ke Magna dan segala macam. Especially terakhir itu emang lumayan ribet banget karena aku hamil, terus aku juga waktu itu VP Operations kayak sibuk banget juga. Terus dia juga ngerasa gila kamu anak Mirum tuh nggak pernah istirahat ya gitu. Iya. Istilahnya. Gue ngeliat gitu. Kayak kehidupan agensi kok kamu stres banget nih tiap hari gitu loh. Iya, kayak udahan dong, kayak udahlah kamu pulang aja ke rumah. Kita gitu. bikin role sendiri di sini gitu, jadi nggak usah ikutin culture di luar sana. Iya, dia gitu. penyelamatku ya. Iya, jadi udah gitu dia kan orangnya lebih takutan ambil resiko gitu loh kalau Aku orangnya main aman banget lah. Main aman banget gitu. Kalau gue kan prinsipnya coba aja dulu gitu loh. Kalaupun gagal, ya kita harus benerin gitu loh, nggak boleh gagal intinya gitu. Jadi akhirnya dengan banyak pertimbangan, nangis lah segala macam. Nih dramanya banyak sih waktu pindah ke Magna, bener ya. Soalnya kan hormon juga kan waktu itu. Udah gitu terus dia yang kayak, ayo dong kapan mau ngomong resign, kapan mau ngomong resign. Aku kayak, ya bentar dong Nda, gitu. Aku kayak, are you sure gitu. Magna udah kayak kecekek, aduh ini butuh bantuan nih, mau tenggelam nih bentar lagi gitu. Sedangkan maksudnya kalau dari sisi aku, karena operasionalnya sejujurnya kita dulu juga berantakan banget Magna gitu loh, jadi butuh banget sosoknya Sese dengan pengalamannya. Yang gue rasa bisa banget ini kan company masih kecil gitu. Iya, dan terus dia kayak satu ultimate banget questionnya kayak, kamu cari apa lagi sih, Bi? Iya, bener deh. Kamu tuh cari apa lagi sih gitu? Ultimate yang kayak jawab. Soalnya kayak, ya tapi kan aku ada gaji. Ada, dari Magna juga bisa ngegaji. Ya emang gak segede itu, tapi kamu butuh apa? Kamu cari apa gitu loh. Kan nanti ada dari aku, ada dari Magna, ada gampang gitu. Dan maksudnya aku bilang ya bukan masalah itunya gitu. Cuman mungkin ada sisi apa ya? Kayak dari sisi akunya juga kayak aduh susah banget tuh kelepas company-nya ngegedein aku juga gitu, ngebantuin aku untuk jadi kayak aku belajar banyak juga gitu. I used to be an AE, I started as an AE, anak eksekutif gitu, kayak anak umur 22 tahun lulus kuliah. Ya aku sempet kayak ngajar dulu, habis itu kayak masuk kantor pertama, dan I stayed there for 9 years sampai akhirnya aku jadi kayak VP Operations. It's not that easy gitu loh, to let go everything gitu.
pada waktu itu ya. Dan maksudnya kayak dengan salary-nya juga ya oke banget sebenarnya sejujurnya. Terus ya mau nggak mau kalau maksudnya kayak aku masuk ke Magna ya nggak mungkin lah, maksudnya aku pasti pay cut gitu. Kayak I know exactly kayak where is this company stage at that time gitu. Jadi kayak aku pasti harus ada yang ini, dan aku lumayan gila dari gue yang maksudnya seorang wanita yang gila apapun aku bisa sendiri basically gitu. Walaupun tetap ya maksudnya Nanda selalu sebagai kepala keluarga, enggak ini aku yang bayar aja, aku yang bayar. Sedangkan aku yang kayak aku juga punya uang ya, maksudnya nggak apa deh Bi, aku aja nggak usah yang kayak gitu kita. Jadi akhirnya kayak ya udah aku juga udah janji, karena sebenarnya ada satu trivia lucu sih, maksudnya trivial fact kalau misalnya waktu itu kita sempet yang kan main banget nih, kita pengennya kayak aduh nanti dia punya anak kan nanti gitu. Nah pas kita beneran mau punya anak, kita lumayan nungguin tuh yang kayak ya dapet lagi nih kayak udah gampang itu ternyata gitu, kayak lumayan panik. Kita sempet ke dokter, terus dokternya juga ngecek kayak iya, terus aku ketemu dokter yang kayak juga jahat banget sih, yang kayak waduh ini mah susah dibuang ya apa yang gitu-gitu kan, kita jadi panik dong. Nah terus akhirnya kita waktu itu pas cerita-cerita, karena dia juga ngeliat aku sih bahwa dia bilang gini, yaudah gini deh Bi, kita kasih tenggat waktu gimana gini, kalau kita kan lagi usaha banget nih mau punya anak, nanti kalau misalnya kita beneran punya anak, kamu pulang ya ke Magna gitu. Terus habis ngomong gitu aku iyain, bulan depannya aku hamil, jeng gak tuh gitu. Jadi kayak ya emang udah maksudnya udah janjian juga. Terus aku ngerasa juga ya it's not right kalau misalnya aku kayak mengingkari juga, tiba-tiba dikasih juga kayak ya udahlah, maksudnya yaudah let's do this together gitu. Dan akhirnya ya it's the best decision I've ever made sih, one of the best decision. Karena yang pertama mungkin pursuing my relationship with him, salah satunya juga kayak karena menurutku dulu ya sampai aduh kayaknya udah mau putus asa, cuman aku yang mau putus asa. Nanda sih kayaknya nggak kelihatan sih mau putus asa, cuman ya kayak kalau dia lagi bandel-bandel kayak lagi ngilang-ngilang gitu apa nggak, dulu masih yang aduh jangan gitu dong gitu, sampai akhirnya tapi akhirnya ternyata dia juga kayak jangan dong gitu, ayo kita sama-sama gitu. Jadi ya perjalanannya cukup panjang Panjangnya ceritanya ini pasti banyak panjang sih sebenarnya. Kalau detail kalau mau detail ya panjang banget, cuman ya itu kira-kiranya begitu ya. Bisa dibikin sinetron, gue selalu bilang kok sama Sese kayak One day kita bisa bikin sinetron sih beneran, karena naik turunnya banyak banget gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, ada perbedaan nggak sih antara Sese yang di kantor dan Sese di rumah buat Nanda? Sama sih kayaknya. Sama kok. Sama aja. Kita lumayan, maksudnya pada akhirnya aku merasa aku sama Nanda tuh kita tipe orang yang kita harus menunjukkan diri kita apa adanya gitu. Aku nggak bisa, maksudnya tipe yang kayak berubah. Dan kebetulan alhamdulillahnya kantor kita juga kita bikin sedemikian rupa sehingga maksudnya kita sama anak-anak juga benar-benar kayak kekeluargaan. We do play with them like outside of the office gitu. Jadi kayak kita benar-benar tahu satu sama lain, ya kita nggak perlu berubah, nggak ada bedanya gitu. Kita di kantor dan kita di kehidupan ya ini ya kita gitu. We don't have many faces gitu. We only have this face gitu yang kayak to show and to give gitu. Basically what you see is what you get. Jadi kalau misalnya ada masalah di kantor itu diselesaikan di kantor apa dibawa ke rumah, atau gimana menyelesaikan masalah? Ya itu jeleknya kita biasanya tetap ngobrol di rumah, kita ngobrol kantor juga. Kita gimana pun di kasur pun kayak kepikiran, Bi ini gini ya, oh iya ya, kayak jadi langsung bahas kerjaan gitu. Jadi kayak kita nggak ada kayak boundaries yang di rumah, nggak ada ngomongin apa, nggak ada deadline. Jadi nggak ada, kita udah kayak kayak ya udah. Karena ya bener sih. Kapanpun dimanapun ya, it's like ya. Dimanapun. It's our discussion gitu. Apalagi kayak gini nih, keadaan kayak gini udah deh. Ya, editan kayaknya ya ngantor juga sih, iya nggak sih? Iya. Tapi ya agak santai lah. Kalau misalnya disuruh memilih gitu ya antara anak dan pasangan, Anda lebih pilih yang mana dan Sese lebih pilih yang mana? Apa? Untuk kalau mau disuruh milih? Pilih anak atau pasangan? Lebih duluan yang mana yang dipilih? Kalau disuruh milih apa tadi? Sorry, diulang.
Anak atau pasangan? Pilih anak atau pasangan? Pilih pasangan lah. Pasangan Aku dulu. sama Nanda punya teori kalau anak itu dititipin. Iya, Pasangan. pasangan. Definitely pasangan. Kita selalu yang kayak, apalagi kalau misalnya waktu dulu Nanda lagi kayak, wah lagi yang heboh nangis atau apa gitu, enggak kita bareng-bareng ya gitu. Jadi kayak menurutku I cannot do this by myself. Aku nggak ngerti misalnya orang-orang di luar sana yang punya kekuatan untuk melakukan semuanya sendiri, kayak aku salut banget. Cuman nggak bisa sih, aku harus selalu berdua. Jadi aku selalu merasa kita punya teori anaknya itu dititipin. Jadi yang nantinya sampai nanti, maksudnya kayak bener-bener bersama itu ya aku dan Nanda gitu. Jadi ya kitanya harus solid dulu gitu, in order buat kita bisa ngasih yang terbaik untuk anak gitu sih. Terakhir nih, definisi power couple menurut kalian apa sih? Couple yang punya powernya. Iya. Pasangan power. Apa ya? Power couple mungkin couple yang bisa saling empowering. Jadi 1 tambah 1 itu jadi 10, and Sarah cuman 2 misalnya. Menurut aku sih gitu ya. Iya. Sama nggak tahu sih. Aku ngerasa kayak ya aku pribadi juga tetap harus terus menginspirasi dia gitu loh. Sebaliknya juga gue ngelihat kayak Sese kayaknya ya kita sama-sama harus berusaha kayak gue juga terus harus menginspirasi nih satu sama lain kita gitu harus loh. Saling menginspirasi terus. Iya. Karena maksudnya nggak tahu sih, sesimpel kayak setiap hari aku ngelihat Nanda gitu, aku bangga gitu, kayak ini suamiku gitu, aku bangga banget gitu. Dan ya itu yang maksudnya kayak vice versa gitu. Aku pengennya maksudnya kayak kita selalu setiap hari yang kita lewati adalah kayak gini gitu, kayak kita selalu bisa respect pasangan, kita bisa kayak admire them gitu loh. Maksudnya admire pasangan kamu gitu, karena ya itu namanya pasangan hidup, kayak you're supposed to be with them kayak for the whole of your life gitu. Maksudnya secara teoretically karena kita married juga komitmennya kan besar kan sebenarnya, kayak ya gue nggak mau sama lo kayak cuman berapa tahun nih, enggak, gue mau selamanya gitu, mungkin sampai mati gitu kan. Jadinya sampai apa ya, kita harus punya prinsip kayak jangan mentang-mentang kita udah bareng kita ya udah mandek aja deh, nggak lagi nggak lagi belajar gitu loh. Makanya gue tiap hari kayak udah gue bisa apa, gue belajar lagi deh, gue belajar main gitar lah apalah segala macam. Intinya biar tetap ya bisa saling menginspirasi juga. Ya, benar. Kita setiap hari belajar hal yang baru kok. Dan maksudnya we try to equip ourselves kayak better every day gitu. Karena maksudnya ya nggak cuman buat maksudnya ya pasangan, tapi buat diri sendiri juga gitu. Cuman pada akhirnya kita juga punya tanggung jawab dalam si relationship itu gitu. Gimana caranya kita bisa sama-sama keeping the spark, ngerti nggak sih? Iya, benar. Kayak menjaga sparks itu tetap ada, itu kan itu responsibility berdua istilahnya gitu. Begitu kayak sekarang. Tadinya gue mau nanya itu, how to stay in love, tapi kayaknya udah dijawab ya. Iya, kayaknya itu deh kita. Dan sebisa mungkin ya nggak tahu sih, kayak kita nggak lupa lah kayak ritual kecil gitu, misalnya tiap hari kayak ya cium gitu. Jadi kita punya ritual, maksudnya kayak pokoknya sebelum bobo pamit yang kayak ya udah kiss gitu. Terus bangun pagi pasti morning kiss gitu ya. Sama kita lakukan itu ke Saka juga gitu. Yang kayak ya udah kita bareng-bareng aja. Kita enggak ya. Kayak udah gitu terus kita punya tendensi untuk kayak lumayan. Tapi di balik ini semua pembicaraan ini juga kita masih berantem. Ada, gitu. nggak mungkin nggak berantem. Sebelum ini juga tadi pagi juga gue katanya nyebelin, oh iya ya udah gue say sorry ya gitu. Iya. Gue mau hari ini berantakan gitu loh. Iya. Jadi ya udah sorry ya gitu. Walaupun kadang sorrynya ngulang mulu sih. Salahnya. Gak bisa berubah. Enggak, nanti tuh kalau misalnya lagi banyak pikiran di kepalanya, iya, gue suka tiba-tiba emosi.
Tahu misalnya rusnya lagi keluar. ngomong apa, tiba-tiba dia kayak ngegas gitu Marah yang kayak, gitu gua. apaan sih kamu jadi tiba-tiba galak? Kenapa sih gitu? Terus yang kayak ya udah menenangkan diri dulu, biasanya kayak sorry ya tadi aku Iya, terus nggak ya udah. maksud, ya iya tapi kamu Biasa ngomongnya lah. nggak enak. Kayak Ya gitu. gue biasanya misalnya gue marah terus dia marah, ya paling 10 menit kemudian gue kayak ucup-ucup, sorry ya. Iya, gitu sih. Yang Paham untungnya kok suami tadi gitu, paham. paham. Nggak, tapi maksudnya aku untungnya juga. Daripada hari kita berantakan kan, Iya bener. minta maaf. Ya udahlah minta maaf. Berarti Ya. udah nggak minta maaf. Maaf. Cuman maksud aku kayak Terus, aku terus. beruntungnya maksudnya kayak kita lumayan balance gitu. Nanda tuh orangnya walaupun maksudnya dia sebenarnya emosional, tapi orangnya tuh tipenya tuh lembut dia sejujurnya. Jadi kayak walaupun marah tuh suaranya juga tetap, walaupun nyebelin suaranya tuh nggak akan pernah keras. Sedangkan kalau aku kan tipe-tipe yang kayak wah ya heboh-heboh gitu, jadi kayak kesannya suaranya keras, padahal sebenarnya kalau didengerin kalimatnya nggak Iya, iya. nggak jahat gitu loh, cuman suaraku keras banget gitu, yang kayak bisa kenapa suaranya aku nggak even sadar aku ngomongnya sekencang itu gitu. Ini ada Kayak yang, gitu sih. ada yang nanya, ada sesi tanya jawab nggak sih? Nggak ada ya? Silakan. Itu kayak bagus pertanyaannya. Kalau lagi beda pendapat atau ada masalah, gimana ngatasinnya? Iya. Diobrolin. Iya, diobrolin sih. Terus biasanya kita kayak obrolinnya singkirin dulu emosi terus logik gitu. Benar. Logik lu masuk gak gitu? Kalau misalnya logiknya udah mulai berantakan, pastinya ada yang salah nih. Pasti lama-lama ketemu gitu. Iya. Iya kan? Jadi biasanya kita akan korek biasanya beneran salah tuh kayak emosinya sih. iya, benar. Jadi biasanya kita akan bahas, iya tapi kan begini, tapi kan gini. Kamu coba deh putar angle-nya dari sini, Iya. perspektifnya seperti ini dan segala macam. Kita tukar pikiran aja. Jadi dari sisi Nanda kenapa dia kayak gitu? Pasti kan ada alasannya. Intinya kita manusia punya logika. Kita melakukan sesuatu, mau salah mau benar, pada saat itu orang kan nggak ada yang sengaja melakukan salah. Pasti pada saat mereka melakukan itu, mereka punya kayak chains of thoughts yang bikin mereka untuk yang kayak ya merasa ini benar untuk dilakukan gitu. Atau misalnya kalau salah ya udah ngaku aja, berarti ya udah salah, sorry gitu. Iya. Kayak hilaf kayak atau apa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, pasti kan ada alasannya gitu. We are not crazy person, bener nggak? Kita bukan orang gila gitu. Dan jadi apapun itu pasti ada kayak backgroundnya gitu. Nah yang dicari adalah backgroundnya dulu. Kenapa? Gitu. Kenapa harus begitu? Kenapa dijalankan? Oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Nanda dan Suse ngobrol-ngobrolnya. Ini seru banget, tapi sayang nih karena agak nge-lag dan suaranya agak pecah-pecah. Padahal seru banget. Nanti kapan-kapan kita lanjut lebih panjang lagi. Boleh. Kita Nanti ngobrol kapan-kapan lagi. kita bikin Gantian lagi ya. Ini gantian ya. Seru Thank you so banget. much Thank you ya. so much. Thank you banget ya. Thank you for having Stay in us. love. Stay healthy. Bye. Stay healthy. Stay healthy. Bye. Bye. Thank you.